Jadi program utama yang pertama itu program untuk mencari solusi dari proses pengisian muatan pada kapasitor rangkaian RC. Nah, di sini sebelumnya kita harus dulu mendownload modul dari Princeton sama modul dari Runge-Kutta Orde 4. Nah, di sini udah saya download ya modul-modulnya. Nah, di sini ada import NAMPI ASNP, kemudian ada from Princeton import dan from Runge-Kutta Orde 4. Nah, ini untuk modul dari Runge-Kutta Orde 4-nya. Nah, di sini kita kemudian ada input data untuk R-nya itu 1,11. Nah, di sini itu sebagai resistensi sebesar 1 ohm. Kemudian E-nya itu 5 atau nilai tegangan awalnya itu 5 volt. Kemudian untuk kapasitornya itu sebesar 1 mF. Nah, di sini ada persamaan formulasi persamaan diferensial biasa, di mana F0 itu atau disebut dV per dt. Ini perubahan tegangan terhadap waktu. Kemudian di sini X-nya itu 0. X di sini itu waktu. Nah, X stopnya atau waktu berhentinya itu di 20. Nah, di sini yaitu kondisi awal hanya itu 0,1 atau stop size-nya itu 0,1. Nah, kemudian solusi numerik menggunakan Runge-Kutta Orde 4. Nah, di sini XY integrate-nya itu F, XY, X stop sama H. Kemudian kita memprint nilai solusi Runge-Kutta-nya. Yang terakhir memplot data solusi yang diplot Y0 atas tegangan pada kapasitor terhadap X, X-nya itu waktu. Terus memplot antara tegangan terhadap waktu. Nah, ini udah di running. Nah, ini untuk grafik pengisian muatan kapasitor rangkaian RC. Di sini terlihat itu awal tegangan per kapasitor itu 0, kemudian terisi tegangan dari baterai sampai tegangan yang maksimalnya itu 5 volt sesuai tegangan baterai yaitu 1 per RC E min V. Tegangan pada kapasitor pada saat kondisi tegangan baterai atau sumber tegangan di kondisi awal. Nah, kemudian yang kedua itu studi kasus pengosongan muatan pada kapasitor. Kapasitor sebelumnya disusun secara seri dengan resistor. Kapasitor ini sudah terisi muatan dengan tegangannya itu 5 volt. Kalau pengosongan ini sudah terisi, kemudian disusun secara seri gitu dengan resistor tanpa sumber tegangan lagi, karena kapasitor yang tadi berfungsi sebagai baterai. X-nya itu waktu, Y-nya itu tegangan. Awal tegangannya itu 5 volt, kemudian berangsur-angsur dia akan menurun gitu karena ada pengosongan muatan tadi. Bisa dilihat nanti di grafik yang di studi kasus pengosongan muatan pada kapasitor ini. Nah, ini masih sama ya untuk programnya sama yang tadi. Mulai import NAMPI ASNP, kemudian from Princeton-nya. Nah, di sini XY integrate-nya itu masih sama, FX Y stop S stop sama H. Kemudian memprint nilai solusi Runge-Kutta-nya. Nah, kemudian ini kita run.
Setelah kitaran bisa dilihat gitu secara visual gitu ya, dari grafik awalnya tegangannya 5 volt, kemudian berangsur-angsur turun hingga 0 volt. Kemudian untuk studi kasus sistem osilasi teredam rangkaian RLC. Nah, untuk persamaannya untuk rangkaian RLC ini ada dua, F0 sama dengan dV per dt sama dengan P, dan F1 dP per dt min R per L kali P min 1 per LC kali V. Y0 atau tegangan, Y1 atas perubahan tegangan terhadap waktu. Nah, untuk program ini masih sama tuh ya, ada persamaan diferensial biasa sistem osilasi teredam RLC-nya, mana F0 itu Y1, F1-nya itu yang tadi. Kemudian di sini waktunya itu dimulai dari 0, kemudian X stop-nya itu di 0,05. Nah, kemudian memprint nilai solusi numerik. Kemudian memplot nilai solusi numeriknya. Nah, ini di running. Nah, pada grafik itu ya, tegangan pada kapasitor dia akan berosilasi, osilasinya itu terhadap osilasinya itu osilasi teredam. Jadi kapasitor itu disusun secara seri dengan resistor dan kapasitor. Maka pada sistem RLC ini akan terjadi osilasi atau tegangan pada kapasitornya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.